Alhamdulillah, alhamdulillah wafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi taubi la ilaha illa huwa ilaihil masir. Salatu wassalamu ala rasulillah alladzi balagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu di sini ya. Di satu majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahinya. Ini sebuah kehormatan bagi saya berbicara di depan para muhafiz yang saya tidak tahu satu persatu namanya, tapi saya yakin para penduduk langit kenal sama para muhafiz di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai majelis-majelis Al-Qur'an. Minimal ada 4 janji Nabi ketika orang-orang bermajelis mempelajari Al-Quran, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, turun kepadanya ketenangan. Yang kedua, wahafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka karena kemuliaan mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan rahmatnya. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka di sisinya. Jadi para penghafal Quran, orang-orang yang berjuang menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah orang-orang yang terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Salat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Baik, hari ini kita akan bahas satu topik tentang hakikat jiwa seorang muhafiz, ya. Hakikat jiwa seorang muhafiz. Ini cuma sharing-sharing aja, nanti mungkin bisa lebih detail atau lebih dalamnya lagi di sesi tanya jawab nanti ya, atau di sesi soal jawab. Nah, hakikat jiwa seorang muhafiz. Sebelum kita bicara tentang muhafiz, saya langsung nih ya, karena memang waktu kita terbatas. Sebelumnya kita harus paham dulu tentang hafiz atau orang yang menghafalkan Al-Quran. Ya, itu istilah yang sering beredar, walaupun hafiz kalau versi ulama itu nanti spesifikasinya sangat tinggi. Atau ada istilah-istilah semacam ahlul Quran, hamilul Quran, hafizul Quran, qari'ul Quran, gitu ya. Yang di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ada banyak kemuliaan yang diberikan kepada mereka. Ya, ahlul Quran itu mereka yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya, mereka yang bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tua mereka. Ada banyak sekali kemuliaan di dalam hadis Nabi Muhammad dan di dalam Al-Quran sendiri. Akhirnya banyak orang yang berlomba menghafalkan Al-Quran. Tapi yang disayangkan adalah tidak banyak yang berlomba-lomba untuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi hari ini kita mendapati realitas bahwa makna hafiz atau ahlul Quran itu ternyata sudah sangat sempit. Ya, di masa sekarang orang kalau bicara hafiz Al-Quran itu identik sama mereka yang hafal Al-Quran. Ya, identik sama mereka yang hafal Al-Quran. Padahal tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk ditadaburi dan diamalkan. Ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan supaya diambil pelajaran bagi ulul albab, maksudnya diamalkan. Karena itulah Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wal matlub minal Quran, yang dituntut atau diminta dari Al-Quran itu adalah fahmu ma'anihi, memahami maknanya, wal amalu bihi, dan mengamalkan Al-Quran. Fa illam yakun hadhihi himmah hafidhihi lam yakun min ahlil ilm wad din. Kalau orang-orang tidak mau menjadikan ini sebuah prioritas, mengamalkan, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran, maka dia bukan termasuk dari ahlul Quran, bukan ahlul din, bukan ahlul ilm, kata Syekh Imam Ibn Taimiyah. Ya, jadi tujuan besar kita menghafal Al-Quran itu, yang pertama harus kita pahami bahwa tujuan besarnya itu adalah untuk mentadaburi dan mengamalkan. Kalau cuma sekedar hafal, maka itu mudah.
Nah, ada banyak para penghafal Quran. Ya, ada banyak para penghafal Quran. Tapi perjuangan kita harus lebih daripada itu. Bukan hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ketika pertama kali mengharamkan khamar, ya, mengharamkan khamar. Ketika awal-awal mengharamkan, bahasa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro. Ya, janganlah kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Karena itulah saat pertama kali diharamkan khamr itu hanya haram ketika hendak sholat. Kenapa haram? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau memahami apa yang kau ucapkan. Gitu ya. Sampai engkau memahami apa yang engkau ucapkan. Itulah alasan kenapa khamr pertama kali diharamkan. Karena orang kalau sholat sebelumnya minum khamr, dia baca Al-Quran tetapi dia nggak paham. Ya, dia nggak paham. Seperti orang hijau gitu ya, dia nggak paham. Hari ini, insya Allah kita semua tidak minum khamr. Kita sudah beres dengan masalah itu. Tapi kita punya masalah baru bahwa kita membaca Al-Quran di dalam sholat dan kita nggak paham. Ya, kita nggak paham hari ini membaca Al-Quran di dalam sholat. Karena kita kehilangan tujuan besar dari menghafal Al-Quran. Karena itu banyak yang salah menyangka bahwa Al-Quran adalah mereka yang sekedar menyelesaikan hafalan. Nah, hari ini saya ingin memulai apa sih sebenarnya ahlul Quran, yang dimaksud dengan ahlul Quran atau kita sebut dengan hafiz. Sebelum kamu hafiz nanti orang yang mendidik seseorang menjadi hafiz gitu ya. Apa sih sebenarnya hamilul Quran yang Nabi Muhammad SAW banyak janjikan kepada mereka kebaikan dan kemuliaan? Yang pertama adalah mereka yang disebut ahlul Quran itu adalah mereka yang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ini poin yang tadi ya. Orang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dalilnya sudah jelas yang saya bacakan pertama tadi, surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan supaya ditadabburi dan supaya diamalkan atau diambil pelajaran bagi ulul albab. Ya. Itu di dalam surah Shad. Atau di dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ya. Imam As-Sa'di mengatakan di antara mereka, ya terjemahannya dulu, di antara mereka ada orang-orang yang buta. Ummiyun itu buta huruf. La ya'lamuna al-kitab, mereka enggak paham tentang kitab. Illa amani, kecuali angan-angan mereka. Wa inhum illa yadhunnun, dan itu cuma praduga mereka atau sangkaan mereka saja. Ya, kata Imam As-Sa'di, itulah orang-orang yang hanya memperhatikan tilawah, bacaan, menghafal. Mereka tidak pernah sampai pada level mentadaburi Al-Quran, apalagi untuk mengamalkannya. Ya. Jadi ahlul Quran itu bukan mereka yang sekedar hafal Al-Quran, tapi yang pertama karakter mereka adalah mereka yang memahami dan menghafalkan Al-Quran. Kalau cuma menghafalkan Al-Quran, maka hadis Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang ini, bahwa orang pertama yang akan dilemparkan ke dalam neraka itu salah satunya adalah para penghafal Quran. Ya, karena di hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil 3 golongan. Salah satu golongan pertama yang disebut Nabi adalah rojulun jama'al Quran. Laki-laki yang mengumpulkan Al-Quran. Yang hafal Al-Quran, mereka mengumpulkan huruf-hurufnya di dalam pikirannya. Di dalam hatinya mereka hafal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada dia, "Famada amilta fima alimta?" Apa yang sudah engkau amalkan dari apa yang sudah engkau ketahui? Ya. Apa yang sudah engkau amalkan dari apa yang sudah kamu hafal itu? Kamu hafal sekian juz, kamu hafal sekian hizb, kamu hafal sekian surat, tapi apa yang sudah kamu amalkan? Kemudian dia menjawab, kuntu akumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia jawab, ya Allah, aku sudah mengamalkan dia siang dan malam. Kata Allah, kadzabta. Dan malaikat kemudian juga mengatakan hal yang sama. Kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong. Ya, karena dia tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Sepanjang hidupnya dia hanya fokus pada menghafalkan Al-Quran, tidak mengamalkannya. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ketahuilah itulah orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Ya gitu ya. Jadi ini harus menjadi tazkirah,
atau tanbih bagi kita ya. Ini peringatan yang dalam bahwa menjadi hafiz Quran itu tanggung jawabnya besar. Dia bukan hanya sekedar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran di dalam hati pikiran, tetapi lebih daripada itu, kita harus berusaha untuk mentadaburi, memahami Al-Quran dan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 68. Kalau saya tidak salah ayat 68. Qul ya ahlal kitab la Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Katakanlah wahai ahlul kitab, ya. Katakanlah wahai ahlul kitab, sesungguhnya kamu itu bukan apa-apa. Qul lastum syai'in hatta, ya. Kamu itu tidak dinilai apapun sampai kalian mengamalkan, menegakkan tuqimut Taurat, menegakkan Taurat, Injil dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita sekedar menghafal Al-Qur'an, kata Allah kamu belum apa-apa. Ya, belum dianggap sebagai ahlullah, belum dianggap sebagai ahlul Qur'an. Lastum ala syai'in, kamu belum bernilai apa-apa hatta tuqimu, sampai kamu menegakkan, maksudnya adalah mengamalkan. Kalau ini konteksnya ahlul kitab, maka bahasanya Taurat, Injil. Kalau kita orang Islam, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an. Ya. Jadi para penghafal Quran itu hanya bernilai ahlullah, ya, keluarga Allah, atau dia bernilai hafiz yang sesungguhnya kalau yang pertama dia mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, ciri atau karakter mereka para penghafal Quran itu, ini nanti bisa jadi semacam indikator kita lihat diri kita, termasuk saya pribadi. Saya menyampaikan berarti ini nasihat untuk saya pribadi. Yang kedua itu adalah mereka yang semakin bersujud dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri dari mereka, karakter dari para penghafal Quran yang sesungguhnya. Mereka orang-orang yang semakin bersujud, semakin merendah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada para penghafal Quran tapi semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala, berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, sombong dengan hafalannya, ya, maka mereka bukanlah para penghafal Quran yang sesungguhnya. Karena apa yang bisa kita sombongkan? Ya. Al-Quran ini tidak lain karena rahmat Allah, dia bisa berkumpul di dalam diri kita. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan menjelaskan kepadanya. Ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala berkenan, maka kita nggak bisa menghafal Quran. Jadi sama sekali bukan kemampuan otak kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai tegas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 107. Wala in syi'na lanadhhab, bukan ayat 107 ya. Saya lupa ayat pertengahan gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika, tsumma la tajidu laka alaina bihi wakila. Wahai Nabi, seandainya kami berkehendak, maka kami cabut semua yang sudah kami turunkan di dalam dadamu itu. Ya, lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik. Kalau kami berkehendak, kami ambil lagi semua yang sudah kami wahyukan kepadamu. Ini ancaman sama Nabi. Ya, jadi kalau Allah berkehendak, semua Al-Quran yang sudah terkumpul di dalam diri Nabi itu Allah cabut lagi. Dan engkau tidak akan pernah mendapati penolong satupun, ya, yang bisa mencegah itu. Illa rahmatan min rabbik. Selanjutnya, kecuali semua itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman ini harusnya menjadikan para penghafal Al-Quran itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua kemampuan yang dia lakukan, yang bisa dia lakukan, bukanlah semata-mata karena kekuatan atau kecerdasan dia, tetapi itu hanyalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang kedua itu, penghafal pun harus semakin bersujud. Isyaratnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan misalnya dalam surah Al-Alaq, surah yang pertama kali turun. Kalimat pertama atau kata pertama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi adalah Iqra, bacalah. Walaupun baca nanti maknanya luas, bacalah Al-Quran, bacalah alam semesta ini, bacalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran, Iqra, bacalah Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mengamalkan, supaya kita mempelajari Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan kata Iqra, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kalimat dalam surah Al-Alaq dengan wasjud waqtarib, ya.
Bacalah kata Allah dan endingnya adalah sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa orang itu semakin dia membaca Al-Qur'an harusnya semakin sujud. Wasjud waqtarib. Semakin dia paham sama Al-Qur'an, semakin dia menghafal Al-Qur'an, harusnya semakin sujud waqtarib, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini di dalam surah Al-Alaq. Makanya di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Abu Lahab kan, ya. Dari ayat berapa itu? Ada kalimat ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasihah. Itu kan di dalam tafsir disebutkan itu kisah Abu Lahab. Kenapa Allah masukkan kisah itu, kisah Abu Lahab di dalam surah ini? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan tentang orang yang di kaumnya terkenal sebagai orang yang paling pintar. Itu Abu Lahab. Makanya dia dapat julukan Abul Hakam. Sebelum dapat julukan di dalam Islam Abu Lahab. Abu Jahal maksud saya Abu Jahal ya dari tadi ya, bukan Abu Lahab. Pertama kali dia dapat julukan Abul Hakam, orang yang bijaksana, orang yang mampu mengambil keputusan dengan bijak. Kenapa? Karena Abul Hakam, Abu Jahal ini adalah orang yang pintar sekali. Bahkan setiap kali Al-Quran turun dia pasti menghafalnya, saking cerdasnya dia. Bahkan kalau Al-Quran turun dan Abu Jahal tidak hadir ketika itu, dia pasti utus orang untuk mencari tahu ayat apa yang turun, penjelasannya seperti apa, karena dia pengen hafal juga. Jadi Abu Jahal itu orang yang cerdas. Tetapi kecerdasan dia memahami Al-Quran, dia tahu tentang Al-Quran, alam ya'lam bi anna Allah yara, dia paham tentang Al-Quran, tidak pernah menjadikan dia semakin sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam versi agama kita, orang yang seperti itu bukanlah Abul Hakam, tetapi Abu Jahal. Orang sebodoh-bodohnya manusia. Ya. Sebodoh-bodohnya manusia itu adalah orang yang tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau mengikutinya. Karena itulah orang yang dekat dengan Al-Quran harus menjadikan diri dia semakin bersujud dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus tumbuh rasa takutnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena itulah orang yang paling takut itu adalah ulama, orang yang alim, orang yang mengetahui. Ya. Dan ulama sudah pasti mereka adalah orang yang paham tentang Al-Quran. Itulah orang yang paling takut. Kata para sahabat, laisal ilma an kathratil hadis, walakinnal ilma an kathratil khosyah. Ilmu itu bukan dilihat dari banyaknya ucapan atau pandainya dia berbicara. Tetapi ilmu itu an kathratil khosyah, terlihat dari semakin banyaknya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ciri yang kedua, hafiz itu adalah mereka yang semakin bersujud, semakin merendah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 107, yang tadi ayat 107, innal ladzina qul aminu bihi aw la tu'minu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah berimanlah kamu terhadap Al-Qur'an aw la tu'minu, atau tidak beriman. Ya, sama saja kata Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina utul ilma min qablihi, orang-orang yang diberi ilmu sebelum kalian, idza yutla alaihim, ketika dibacakan Al-Qur'an, yakhiruna lil adqani sujjada, maka mereka merendahkan wajah mereka, menyungkurkan wajah mereka bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ciri hafiz yang sesungguhnya itu kalau dibacakan Al-Qur'an tergerak hatinya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Imam Abu Hanifah. Ya, karena beliau adalah orang-orang yang sangat mentadabburi Al-Quran. Suatu malam Imam Abu Hanifah itu pernah terlambat sholat Isya. Dan itu dia sesali sangat. Ya. Dia bermakmum di belakang imam. Ketika itu imam membaca surah Az-Zalzalah. Ada kalimat di akhir surah Az-Zalzalah itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalimat ini sangat memukul hatinya Imam Abu Hanifah. Ya, kenapa? Karena dia barusan terlambat. Kata Allah, siapapun yang melakukan satu keburukan sekecil zarrah pun, dia akan dapat balasannya. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah pun, ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Hanifah tenggelam dalam ayat ini. Dia mentadaburi ayat itu, mengulang-ulang ayat itu. Sampai ketika orang sudah selesai sholat, Imam Abu Hanifah masih duduk di tempat dia sholat, mentadaburi ayat tersebut sembari menangis. Orang-orang keluar semua, Imam Abu Hanifah masih di situ. Sampai terakhir marbot masjid yang tadi menjadi imam.
Karena Imam Abu Hanifah terlambat, dia mau keluar. Biasanya kalau malam Isya dia tutup pintu dan dia matikan lentera. Ketika itu kan bukan listrik ya, lentera. Tetapi karena dia masih melihat Imam Abu Hanifah masih syahdu dalam tadaburnya, mengulang kata-kata yang sama, maka dia tidak matikan lampu. Dia cuma pergi. Gitu ya. Itu selesai Isya. Keesokan harinya, si marbot masjid tersebut sebelum subuh datang ke masjid untuk azan. Dan dia masih mendapati Imam Abu Hanifah duduk di tempat yang sama, mengulang kalimat-kalimat yang sama dengan tangisan. Wa ya man yajzi bimithqali dzarratin khairan khaira. Wa ya man yajzi bimithqali dzarratin syarrin syarra. Ajirni nu'man minan nar wa adkhilhu fi si'ati rahmatik. Dia mengulang kalimat itu, wahai zat yang akan membalas kebaikan dan keburukan sebesar zarrah. Ya. Ajirni Nu'man, maka selamatkanlah Nu'man. Nu'man itu nama dia. Dari minan nar, dari neraka. Wa adkhilhu fi si'ati rahmatik. Dan masukkan dia ke dalam rahmatmu. Gitu ya. Jadi luar biasa. Mentadaburi Al-Quran dari Isya sampai subuh. Ketika marbot itu masuk, Imam Abu Hanifah sadar, ditanya pada marbot, apakah engkau akan mematikan lampu dan pulang? Gitu. Ternyata Imam Abu Hanifah nggak sadar, dia sudah semalaman di situ. Marbot itu mengatakan, wahai Imam, kamu sudah berada di situ, di tempat duduk itu sepanjang malam, dan sekarang sudah subuh, gitu ya. Jadi ada orang yang ketika mendengar ayat-ayat Allah itu menjadikan dirinya khusyuk, sujud kepada Allah Subhanahu. Itulah hafiz yang sesungguhnya. Karena dia mentadabburi Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin tiga aja nih ya. Supaya kita memahami ahlul Quran yang sesungguhnya itu seperti apa. Yang ketiga itu adalah mereka yang menjadikan Al-Quran itu ruh di dalam hidupnya. Ya, ruh. Mereka hidup bersama Al-Quran. Mereka hidup untuk Al-Quran. Standar hidup mereka adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau mereka menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh. Dengan kata lain sebenarnya mereka mengamalkan isi Al-Quran. Ya, mirip kayak yang pertama tadi. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kenapa saya sebut ruh gitu ya? Karena memang Al-Qur'an disebut di dalam Al-Qur'an dengan kata ruh. Salah satu penyebutan Al-Qur'an itu ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itu ruh. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat terakhir. Begitulah kami turunkan. Wa kadzalika auhayna ilaika, kepadamu Muhammad, ruham min amrina, ruh dari sisi kami. Itu adalah Al-Qur'an. Karena orang yang benar-benar mempraktikkan Al-Quran itu, atau orang-orang yang benar-benar jadi hafiz Al-Quran, ahlul Quran itu adalah mereka yang menjadikan Al-Quran itu ruh dari hidupnya. Ya, ruh itu kan yang menjadikan kita bisa bergerak, menjadikan kita bisa hidup, bisa mulia. Gitu ya. Itulah ruh. Jadi artinya dalam kata lain mereka mengamalkan Al-Quran. Ya, standar hidup mereka itu adalah standarnya Al-Quran. Benar salah mereka itu adalah mereka mencari jawaban di dalam Al-Quran. Makanya Imam Ahmad itu pernah suatu ketika di debat, atau ketika Imam Ahmad itu sedang berbicara dengan kaumnya, dengan muridnya, tiba-tiba ada orang Mu'tazilah yang mencaci beliau, ya, memfitnah, ya, ngata-ngatain ke Imam Ahmad. Terus Imam Ahmad nggak mau balas dia. Imam Ahmad hanya tersenyum dan diam saja. Kemudian para muridnya menjawab atau bertanya pada Imam Ahmad, wahai Imam, kenapa engkau tidak mau mendebat mereka? Kenapa engkau tidak mau membantah perkataan mereka? Karena mereka sudah menjelek-jelekkan dan mensesatkan Imam Ahmad, gitu ya. Kemudian kata Imam Ahmad, kalau begitu di mana Al-Quran? Ya, jawabannya cuma seperti itu, sederhana itu. Kalau aku mendebat mereka, di mana Al-Quran? Ya, artinya dia ingin memberi pemahaman di mana kita mendudukan Al-Quran. Kalau ada orang yang mendebat sedikit saja, kita langsung marah. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, salah satu ciri ibadur rahman, yamshuna 'alal ardi hauna, mereka orang yang rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau mereka bertemu dengan orang yang bodoh, qalu salama, mereka santai aja, mereka calm, tetap salama, damai, gitu ya. Nggak terpancing emosi, biar orang-orang bodoh mendebat dia, nggak usah terpancing emosi. Kalau kita emosi, di mana Al-Quran? Bukan kita sudah hafal ayat itu maksud Imam Ahmad. Ya, jadi luar biasa. Jadi seperti Al-Quran itu sudah menjadi ruh di dalam hidupnya. Ya, karena hakikat muhafiz atau hakikat penghafal Quran itu adalah ketika mereka sudah menjadikan Al-Quran itu
terinstal di dalam hidupnya. Jadi bukan cuma hanya mengcopy paste ayat Al-Quran di dalam pikiran dia. Dia copy paste ayat Al-Quran, kalimat-kalimat di dalam pikiran. Tetapi dia menginstal Al-Quran itu di dalam hidupnya. Ya, menginstal berarti dia jadi sistem di dalam hidup, ya, sebagai sistem. Makanya ciri penghafal Quran itu dia mengamalkan setiap apa yang Al-Quran perintahkan. Ya, walaupun kita nggak bisa sehebat itu. Tapi kita harus berusaha ke arah sana. Ya, misalnya saya kasih contoh satu pengamalan yang tidak boleh lepas dari penghafal Quran itu adalah sebagai muhafiz juga itu ada tahajud, ya, adalah sholat tahajud. Ini amalan. Satu aja saya kasih contoh, misal di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan Al-Quran itu dengan sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah engkau kecuali sedikit. Kemudian Allah mengatakan inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu satu perkataan yang berat, itu adalah Al-Qur'an. Ya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghubungkannya dengan salat tahajud. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila. Karena bangun di tengah malam itu akan menguatkan hati jiwa. Dan itu kalimat apa? Kata-kata di salat tahajud itu bisa berkesan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka mengamalkan Al-Quran. Kenapa saya tekankan tahajud? Ya, tahajud memang tidak pernah terpisahkan dengan Al-Quran di dalam Al-Quran sendiri. Di dalam surah Al-Insan, misal ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguh kami sudah turunkan Al-Quran. 'Alaikal Qur'an kepadamu wahai Muhammad tanzila dengan serius gitu ya. Kami sudah turunkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian merangkaikan kalimat ini atau penurunan Al-Quran ini dengan tahajud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ya. Dan di antara malam-malam mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itu contohnya ya. Contohnya bagaimana seorang muhafiz itu harus menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh di dalam hidupnya. Apa yang Al-Quran perintahkan, dia harus amalkan. Apa yang Al-Quran itu larang, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin. Kita ikhtiar sebisa mungkin. Kita usaha sebisa mungkin. Mungkin kita belum bisa full mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tetapi itu yang bisa kita coba lakukan. Ya. Kita ikhtiar. Nah itu setidaknya tadi ya. Ciri hafiz atau ciri ahlul Quran yang sesungguhnya itu, yang pertama adalah mereka yang benar-benar memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu menjadikan mereka semakin bersujud merendah takut kepada Allah. Dan yang ketiga, menjadikan Al-Quran itu ruh di dalam hidup mereka. Gitu. Nah kemudian ada permintaan khusus menyampaikan bagaimana sih langkah atau langkah-langkah praktis gitu ya. Supaya kita bisa memotivasi santri, termasuk juga memotivasi diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan kepada anak didik kita. Karena alhamdulillah saya punya pengalaman yang banyak mengajar para penghafal Quran, gitu ya, mengajarkan Al-Quran di sini di berbagai lembaga dan mengambil pelajaran yang banyak dari pengalaman ini. Yang pertama, ternyata tidak ada yang lebih penting kalau kita ingin membuat anak didik kita, anak murid kita itu semangat, atau anak murid kita itu berhasil. Tidak ada yang lebih penting kecuali yang pertama adalah tanamkan keikhlasan. Ya, tanamkan keikhlasan yang paling penting. Ini sesuatu yang memang sering kita sudah tahu sebenarnya, tapi kita abaikan kadang. Karena kebanyakan kita mengajar itu selalu fokus pada jumlah, fokus pada target, tapi kita lupa menguatkan keikhlasan. Akhirnya perjuangan mereka itu seringkali putus di tengah jalan karena kehilangan energi, kehilangan semangat. Kehilangan semangat itu tidak lain karena mereka belum punya keikhlasan yang kuat. Niat yang menghujam, ya. Karena itu ini yang paling penting, tanam keikhlasan dan harus diulang. Kalau bisa setiap hari kita motivasi mereka tentang untuk apa sih menghafal Quran, gitu ya. Menghafal Quran untuk selesai atau untuk mengamalkan. Menghafal Quran itu untuk dapat pujian atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keikhlasan, ya. Karena inilah yang akan menjadikan semangat mereka abadi. Orang itu kalau anak didik kita sudah kita tanam keikhlasan, memang sulit, awal-awal sulit, ya. Nanti kalau keikhlasan itu sudah tumbuh tanpa kita paksa-paksa, tanpa kita dorong-dorong, mereka akan sadar.
Pada waktunya mereka menghafal, mereka menghafal. Pada waktunya mereka murojaah, mereka murojaah. Pada waktunya mereka tahajud, mereka bangun tanpa kita suruh. Kenapa? Karena keikhlasannya sudah menghujam kuat. Ya. Jadi ajarkan keikhlasan. Ketika mereka gagal setoran, nasihati mereka. Tidak apa-apa aja gagal setoran. Bukankah engkau menghafal untuk Allah gitu kan? Kalau engkau gagal setoran, mungkin Ustadz marah, tapi Allah tidak pernah marah. Kalau engkau gagal setoran, jangan pernah sedih. Karena engkau menghafal untuk Allah, yang penting Allah ridho lakukan. Itu dia semangat lagi. Oh iya ya. Ketika dia gagal tasmi, saya nggak tahu ya istilah-istilah di sana tuh setoran tuh apa? Eh, apa ya? Menambah hafalan baru itu disebut setoran. Ziyadah ya. Kalau dia gagal tasmi, misalnya memperdengarkan hafalan 1 juz, 5 juz gitu ya. Terus dia gagal, dia sedih. Kita ingatkan dia. Bukankah kamu menghafal untuk Allah? Tidak apa-apa kalau gagal. Karena Allah menilai dari setiap huruf yang engkau baca. Engkau gagal, engkau ulang lagi, Allah kasih banyak pahala yang lebih banyak. Karena engkau gagal, Allah lipat gandakan pahala. Akhirnya dia terbangun mindset bahwa menghafal itu semua tentang Allah. Ya, bukan tentang selesai. Nanti dulu bicara selesai. Kalau dia sudah ikhlas, pasti dia akan mudah menyelesaikannya. Gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Ya, tanam keikhlasan kepada mereka. Kayak saya selalu bilang, ya. Kalian di sini jangan kayak Ustadz Anam, jangan karena Ustadz Anam, itu ya. Ketahuilah kalau kalian menghafal Al-Quran karena Ustadz Anam, maka Ustadz Anam tidak pernah bisa memberikan surga kepada kalian. Saya selalu ulang kalimat seperti itu. Kalau kalian takut gagal hafalan karena Ustadz Anam, maka Ustadz Anam tidak bisa memberikan neraka. Itu. Tapi hafalnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk dalam amalan-amalan lain, tahajud. Jangan cuma dipaksa. Dipaksa itu bagus. Itu untuk latihan misalnya gitu ya. Tapi yang lebih penting itu adalah tanam keikhlasan. Saya ulang nih, setiap pagi ada sesi khusus saya menyampaikan kalimat-kalimat. Saya sampaikan motivasi kepada mereka menghafal untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat-kalimat yang lain, dengan model pembahasan yang lain gitu ya, supaya mereka tertanam. Dan ternyata kalau mereka sudah ikhlas, ini efeknya akan luar biasa. Mereka akan jadi pribadi yang kuat, kokoh, tidak mudah putus, tidak mudah patah semangat. Yang kedua, langkah yang bisa kita lakukan itu adalah jangan hanya ajarkan hafalan kepada mereka, ya, tetapi ajarkan juga keimanan. Ya, saya mengutip kalimat dari dari Abdullah bin Umar. Beliau pernah mengatakan, laqad ishna burhatan. Dahulu kami hidup min dahrina dalam masa kami wa ahaduna yuqtal iman qabla al-Qur'an. Dan di antara kami itu mempelajari iman sebelum Quran. Wa tanzilu surah ala Muhammad fa yata'allamu halalaha. Kami mempelajari halal apa yang halal dari Al-Qur'an, apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an, wa haramaha yang haramnya, amiraha perintahnya, wa zikraha wa ma yanbaghi. Terus kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan ra'aitul yauma rijalan, hari ini tapi aku melihat, karena Abdullah bin Umar ini hidup setelah masa wafatnya Nabi agak jauh gitu. Ra'aitul yauma, hari ini aku melihat rijalan, orang-orang yu'tal Quran qoblal iman, yang belajar Al-Quran sebelum keimanan. Nah, itu masalah di kita hari ini. Kita hanya mengajarkan mereka hafalan. Menghafal, selesai. Tapi kita nggak pernah tanamkan keimanan. Para ulama kemudian menjelaskan, apa sih maksudnya iman qoblal Quran? Maka para ulama mengatakan, rata-rata menjelaskan bahwa, yakni, al-ma'ani qoblal mabani. Pemahaman tentang Al-Quran itu sebelum mabani, sebelum huruf-hurufnya, itu ya. Jadi bukan hanya selesai hafalan, bukan hanya targetnya adalah hafalan, tetapi juga mereka memahami Al-Quran. Ya, mungkin nggak bisa full dan nggak mungkin bisa full karena Al-Quran sangat luas. Tetapi harus kita usahakan bahwa salah satu cara untuk memotivasi mereka itu adalah jangan hanya ajarkan hafalan, target mereka hanya tentang ziyadah selesai Al-Quran 30 juz, tapi kita melupakan mengajarkan makna-makna Al-Quran. Makanya harus ada sesi khusus, ada kajian tadabbur Quran, ada kajian tafsir, membahas ayat-ayat, gitu ya. Dan itulah yang akan menjadikan mereka cinta sama Al-Quran. Ya, karena kalau Al-Quran mereka paham tentang Al-Quran, kemudian mereka lihat, oh Al-Quran itu luar biasa ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Baqarah misalnya? Kenapa Al-Baqarah itu di mushaf urutannya nomor 2, kemudian kita jelaskan gitu. Mereka, oh ternyata menakjubkan nih Al-Quran. Itu yang membuat mereka akan semakin cinta terhadap
Al-Quran. Jadi Ibnu Umar mengatakan al-iman qabla al-Quran. Ya, iman itu al-ma'ani. Ya, pemahaman tentang Al-Quran. Semua tentang keimanan juga. Ya, termasuk juga tadi keikhlasan. Ya, kita tanamkan keikhlasan kepada mereka. Jadi jangan hanya ajarkan hafalan, tetapi juga keimanan. Kemudian yang ketiga juga selain tadi hafalan, pemahaman, ajak mereka untuk melatih diri mengamalkan Al-Quran. Ya, karena kita kan mendidik hafiz Quran seperti tadi ciri-cirinya di atas tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi jangan cuma melulu menghukum mereka karena mereka tidak hafal gitu ya. Tapi sesekali kita perhatikan mereka sudah mengamalkan apa di dalam Al-Quran. Ya, buat sistem di mana mereka terlatih untuk mengamalkan Al-Quran. Misalnya kita bikin setiap hari mereka harus tahajud, sembari ditanamkan kenapa sih harus tahajud. Ya berarti kembali ke keikhlasan yang pertama tadi. Ya, kamu harus tahajud. Kalau penghafal Al-Quran itu tidak boleh lepas tahajud misalnya. Di dalam Al-Quran juga kamu harus diperintahkan untuk bertutur kata yang baik gitu ya. Jadi ajak mereka untuk mengamalkan Al-Quran supaya mereka tahu Al-Quran itu untuk diamalkan, bukan cuma untuk dihafal kemudian dipahami. Tapi endingnya adalah pengamalannya. Ujungnya itu adalah pengamalannya. Maka kita ajak mereka, ya, ajak mereka tahajud, sholat duha. Ya, Al-Quran melarang ini, melarang itu. Kamu tahu nggak? Kalau mereka melakukan kesalahan, kamu tahu nggak di dalam Al-Quran itu kamu dilarang wala taqrabu zina, misalnya. Kamu dilarang berinteraksi dengan lawan jenis. Ya. Jadi mereka selalu tahu bahwa apa yang kita perintahkan atau kita larang itu semuanya kembali cara untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, itu adalah bentuk kita mengamalkan Al-Quran. Ada banyak gitu ya. Jadi jadikan pribadi mereka bukan hanya pribadi yang Al-Quran, tetapi pribadi yang Al-Quran itu menjadi ruh di dalam hidupnya. Mereka orang-orang yang hebat tahajudnya, mengatur pola tidurnya hebat itu. Nah, di sini saya di pesantren ini saya atur pola tidur itu benar-benar ketat gitu ya. Tidurnya seperti yang Al-Quran perintahkan, qumil laila illa qalila. Kalau kalian tidur maka bangunlah sepertiga malam terakhir gitu. Dan tidak ada tidur lagi kecuali mungkin sebelum subuh seperti sunnah Nabi 15 menit sebelum subuh boleh. Tidur yang ketiganya Nabi misalnya qailullah jam zuhur, sebelum zuhur sekitar 15 menit sebelum zuhur. Setelah itu saya larang mereka tidur. Ya, saya larang mereka tidur. Kalau ketahuan tidur pagi-pagi subuh, saya bilang kepada mereka nggak boleh. Kalau kamu ingin bisa menjadi ahlul Quran, kalau kamu ingin jadi hafiz Quran yang sesungguhnya, hafiz Quran itu tidak tidur pagi. Karena Nabi melarang itu. Nabi itu kan sebenarnya Al-Quran berjalan. Al Quran karena akhlak Nabi itu Quran. Dan Nabi nggak pernah tidur pagi. Ya, saya larang menjadi pribadi penghafal Quran yang sesungguhnya. Ya, itu cara selanjutnya. Bisa juga yang terakhir, yang keempat, yang tidak kalah penting itu adalah teladan itu adalah nasihat terbaik. Ya, kita boleh bicara apa-apa, tapi kalau diri kita tidak menjadi teladan bagi mereka, kita seperti zaba apa di dalam Al-Quran itu, seperti buih yang tidak ada manfaatnya. Ya, zabadar robia kalau salah. Seperti buih yang tidak ada manfaatnya. Ini masih tersambung ya? Soalnya di saya masih tersambung kan ya? Oh iya, masih tersambung. Soalnya tadi ada kayak unconnect gitu, ada tulisannya. Ya, jadi teladan. Ya harus menjadi teladan. Kita sebagai muhafiz, mendidik orang hafiz, maka harus kita dulu yang dibenahi. Tahajud kita harus diperbaiki, ibadah kita harus diperbaiki, hafalan kita harus diperbaiki. Ya, ada banyak orang yang sekedar mengajarkan Al-Quran. Dia tuntut murid-muridnya bisa tasmi 10 juz sekali duduk misalnya. 20 juz, 30 juz sekali duduk. Tetapi dia sendiri hafalannya gak karuan. Ya. Dia menuntut murid-muridnya untuk hafal Quran 30 juz, tapi hafalan dia berantakan. Dia tuntut muridnya untuk murojaah, tapi dia nggak pernah murojaah, nggak pernah mengulang hafalan. Ya, padahal teladan itulah nasihat terbaik. Kalau kita sudah menunjukkan teladan yang baik, sebenarnya tanpa bicara pun mereka akan taat. Gitu loh. Karena mereka lihat diri kita. Makanya kalau kita sebagai muhafiz mendidik anak-anak, terutama di boarding school gitu ya, yang bermalam, ya kita tunjukkan sholat berjamaah tidak pernah telat, bahkan sholat selalu di masjid gitu misalnya, hal-hal sederhana. Kemudian hafalan kita teruji. Ya, saya pernah punya guru, kenapa saya taat banget sama beliau,
kemudian takzim sekali karena guru saya luar biasa, disiplin, tidak pernah terlambat, bahkan 1 menit terlambat pun tidak pernah. Ya, maka di sini saya punya konsep disiplin yang sangat ketat juga. Saya ajarkan sama murid-murid, 1 detik pun mereka lambat, maka mereka dihukum, gitu ya. Karena penghafal Quran itu disiplin. Tapi teladan dari saya sendiri nggak pernah terlambat, gitu. Saya usahakan nggak pernah terlambat masuk taklim, masuk halakoh. Kalau halakoh jadwal 7.30, sebelum 7.30 sudah harus hadir. Walaupun murid yang telat. Jangan konsepnya terbalik. Guru mah boleh telat, kalau murid nggak boleh. Nah, itu salah. Berarti kita nggak teladan. Guru itu justru yang tidak boleh telat. Karena murid, tugas kita yang memperbaiki mereka. Mungkin mereka masih salah. Tapi kita harus memberi teladan yang baik. Datang tepat waktu. Murid yang terlambat, kita hukum misalnya gitu. Ajarkan kedisiplinan kepada mereka. Jadi teladan. Yang paling penting itu teladan. Suruh mereka tahajud, kita juga tahajud. Suruh mereka puasa, kita juga puasa. Nah, gitu ya. Jadi teladan. Jadi bangun kepercayaan dengan kualitas diri kita. Bangun kepercayaan kepada anak-anak dengan kualitas diri kita. Karena kita mau bicara sebanyak apapun, kalau kualitas diri kita itu masih rendah di hadapan mereka, mereka nggak akan taat. Ya, itulah sebabnya kenapa Musa itu minta Harun jadi juru bicara. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan waktu Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, menyampaikan wahyu Allah, Nabi Musa tuh nggak pede. Dan dia minta Harun yang menyampaikan jadi juru bicaranya. Wa akhi Harun, ya Allah ini saudaraku Harun, dia lebih fasih. Salah satu sebabnya adalah kisah sebelumnya Musa itu punya kesalahan terhadap orang-orang Fir'aun. Karena dia pernah membunuh orang Fir'aun kan, yang dia nggak sengaja nonjok, dia pukul sampai mati, nggak sengaja, itu kesalahan. Nah, kesalahan seperti itu, itulah yang menyebabkan kita tidak pede, atau kita tidak dihormati orang. Padahal levelnya Nabi loh, gitu ya. Karena kalau Nabi Musa yang ngomong nanti, Fir'aun bisa bilang, nih orang yang bunuh kemarin, masa bicara tentang kebenaran, gitu ya. Makanya Musa minta Harun aja deh yang bicara, dia lebih fasih, gitu ya. Dan dia nggak punya riwayat buruk. Nah, kalau kita sebagai muhafiz, kita punya track record, riwayat kehidupan yang buruk, sholat terlambat terus, hafalan berantakan, dan murid kita tahu tentang itu, gimana mereka mau taat? Itu guru saya yang setiap hari nyuruh-nyuruh murojaah, dia aja hafalannya kayak gitu ya, masih bagusan saya. Akhirnya mereka nggak taat. Ya, makanya teladan itu yang terbaik. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan mungkin yang tadi saya ulangi, tanam keikhlasan yang kuat. Kemudian jangan hanya ajarkan hafalan, tapi juga makna keimanan kepada mereka. Kemudian ajak mereka untuk mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah kita sebagai muhafiz menjadi teladan bagi mereka. Ya mungkin di sesi materi ini saya cukupkan. Silahkan saya kembalikan kepada moderator.